Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah, tipu daya mursyid wahdatul wujud itu amatlah sangat lemah. Apabila kita kembalikan kepada apa yang Allah sampaikan melalui Al-Quran dan apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul Muhammad di dalam hadisnya. Mengutip hadis dari Nabi dan Rasul Muhammad bin Abdullah, apabila terjadi perpecahan di kalangan umatku, maka kembalikanlah segala sesuatunya berdasarkan apa yang Allah sampaikan melalui Al-Quran dan apa yang dijelaskan oleh Nabi dan Rasul Muhammad bin Abdullah melalui hadisnya yang sanad dan parawinya jelas. Di bab kali ini kita akan meluruskan makna dan arti dari hadis Jabir dan hadis Qudsi yang sering disalahartikan oleh paham-paham mursyid wahdatul wujud, sehingga Tuhanmu bukan lagi Allah. Gimana caranya untuk mengartikan dari hadis Qudsi? Kalau bukan karenamu Muhammad, tidaklah aku ciptakan alam semesta ini. Dan hadis Jabir tentang Nur Muhammad. Jabir bertanya kepada Nabi dan Rasul Muhammad, siapakah makhluk Allah yang pertama kali Allah ciptakan sebelum segala sesuatu? Nabi dan Rasul Muhammad menjawab, sebelum segala sesuatu diciptakan, yang pertama kali diciptakan Allah adalah nurku, dari nurnya Allah. Gimana cara mengartikan hadis Jabir dan hadis Qudsi ini agar bersesuaian dengan Al-Quran? Ketahuilah, sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk yang datangnya dari Allah, dan sebaik-baiknya yang menjelaskan tentang petunjuk itu adalah hadis Nabi dan Rasul Muhammad SAW, dan seburuk-buruknya petunjuk adalah syariat baru. Untuk memaknai petunjuk yang datangnya dari Allah dan memaknai dari hadis, haruslah bersesuaian antara Al-Quran dan hadis. Untuk menjelaskan dari hadis Qudsi ini dan hadis Jabir ini, kita harus paham dulu apa yang dimaksud Allah tentang Nur Muhammad berdasarkan Al-Quran dan Islam berdasarkan Al-Quran, agar tidak gagal paham menjadi paham-paham mursyid wahdatul wujud yang bukanlah ajaran Nabi dan Rasul Muhammad bin Abdullah, tapi ajaran dari yang mengaku Muhammad, dari cuilan Nur Muhammad. Apakah itu Nur Muhammad berdasarkan Al-Quran? Berdasarkan apa yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Ma'idah ayat 15 dan 16, telah datang cahaya dariku, yaitu cahaya dari cahayanya Allah berupa kitab. Dengan kitab itu dapat menerangi umat manusia. Berarti Nur Muhammad berdasarkan surat Al-Ma'idah ayat 15 dan 16 adalah petunjuk yang datangnya dari Allah berupa kitab yang datangnya dari Allah. Di sini kita merujuk kepada Al-Quran. Dengan Al-Quran tersebut dapat menerangi umat manusia menuju jalan yang lurus, jalan yang Allah ridhoi, yaitu jalan yang lurus sesuai ajarannya Ibrahim, yaitu ajaran tauhid yang Allah ridhoi. Agamanya adalah agama Islam, bukan agama mursyid wahdatul wujud. Kemudian di Al-Hadid 22, sebelum segala sesuatu diciptakan telah tercatat dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Sungguh bagi Allah itu amatlah mudah. Berarti hadis Jabir tadi, sebelum segala sesuatu diciptakan telah tercatat dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Inilah cara untuk mengartikan dari Nur Muhammad. Nurku itu berarti Lauhul Mahfuz yang dimaksud oleh hadis Jabir. Karena menjelaskan hadis harus bersesuaian dengan ayat Al-Quran. Apabila tidak bersesuaian, berarti cara kalian memahami keliru. Bukan hadisnya yang keliru, bukan Al-Qurannya yang keliru, tapi cara kalian memahami keliru. Artinya apa? Kalian gagal paham. Kemudian untuk memaknainya lagi, untuk memaknai hadis Jabir dan hadis Qudsi tadi,
kita perlu tahu lagi apa itu Islam berdasarkan Al-Quran, bukan Islam berdasarkan teori-teori mursyid wahdatul wujud. Di surat Al-An'am ayat 162 sampai 163, Al-Hajj ayat 34, Yunus 84, dinyatakan bahwa Islam itu adalah menyerahkan diri dalam beribadah hanya kepada Allah. Karena sesuai janji Allah di dalam Al-Quran di surah lainnya, tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah. Cara untuk memaknai dari hadis qudsi, tidaklah aku ciptakan, kalau bukan karenamu Muhammad, tidaklah aku ciptakan alam semesta ini. Yaitu, kalau bukan karena ajaranmu Muhammad, yaitu menyerahkan diri dalam beribadah hanya kepada Allah, tidaklah Allah ciptakan alam semesta beserta seisinya. Jadi menjelaskan hadis itu harus nyambung dengan Al-Quran, dan menjelaskan Al-Quran juga harus nyambung dengan hadis. Tidak boleh bertentangan satu sama lainnya. Apabila bertentangan berarti paham kalian masih keliru. Kekeliruan inilah yang sering dimanfaatkan oleh para mursyid-mursyid wahdatul wujud agar dirimu mentuhankan Nur Muhammad, agar dirimu menyetarakan Nur Muhammad setara dengan Tuhan, yaitu dengan mengatakan langit dan bumi beserta dirimu dicipta oleh Nur Muhammad, bahan bakunya Nur Muhammad, atau Nur Muhammad dibagi-bagi untuk menciptakan langit dan bumi dan menciptakan dirimu. Kemudian apa? Hadis qudsi tadi disalahartikan lagi. Itulah penguat bahwa Nur Muhammad ini yang menciptakan langit dan bumi. Padahal mereka ingkar terhadap ayat lainnya. Banyak ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa bumi dan langit beserta dirimu dicipta oleh Allah, bukan Nur Muhammad. Ingkar terhadap satu ayat saja sudah termasuk orang yang ingkar, apalagi Tuhannya jadi bercabang seperti ajaran Paulus. Tuhannya satu, cabangnya tiga. Kalau ajaran para mursyid wahdatul wujud, Tuhannya satu, cabangnya all in one. Untuk semua cabangnya. Tuhannya ada pada dirimu, ada pada setiap makhluk, ada pada setiap alam semesta. Tuhannya mewujud menjadi makhluk-makhluk ciptaan Allah yang kami sebut melihat berhala, bukan melihat Allah. Ketahuilah di dalam Al-Quran dijelaskan kamu sekali-sekali tidak mampu untuk melihat Allah. Kemudian di ayat lainnya dijelaskan Allah itu tidak bisa kalian lihat dengan penglihatan, baik penglihatan zahir maupun penglihatan batin ataupun indera perasamu. Tapi Allah mampu untuk melihat melalui semua penglihatanmu. Berarti kamu diawasin Allah. Inilah yang disebut dengan rukun insan. Di saat kamu beribadah, kamu diawasi oleh Allah, walaupun dirimu tidak melihatnya, karena Allah melihat dirimu. Inilah cara untuk menunjukkan bahwa tipu daya dari mursyid wahdatul wujud itu amatlah sangat lemah apabila kita kembalikan berdasarkan apa yang Allah sampaikan melalui Al-Quran dan apa yang dijelaskan oleh Nabi dan Rasul Muhammad melalui hadisnya. Ketahuilah ajaran para mursyid wahdatul wujud itu dengan mengajarkan dengan mata sebelah. Tahu mata sebelah? Ajaran Dajjal, yaitu dengan mengimani penggalan-penggalan ayat mutasyabihat, hanya penggalan-penggalan potongan-potongan ayat, tapi mengingkari ayat lainnya yang dikatakan Allah di dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang hatinya condong kepada ayat-ayat mutasyabihat tapi mengingkari ayat-ayat lainnya termasuk dalam golongan orang-orang yang sesat. Inilah janji Allah di dalam Al-Quran. Berarti kami umat Islam wajib untuk mengimani keseluruhan ayat-ayat suci di dalam Al-Quran, bukan penggalan-penggalan, tapi keseluruhan. Untuk memaknai keseluruhannya, kita harus Islam yang kafah, yang paham terhadap apa yang disampaikan Allah melalui Al-Quran secara keseluruhan.
Kalau kita setelah memahami Al-Quran secara keseluruhan, tidak ada lagi paham-paham mursyid wahdatul wujud itu. Karena tipu dayanya amat sangat lemah. Karena hanya penggalan. Sedangkan ayat-ayat di dalam Al-Quran itu selalu diulang-ulang. Artinya apa? Agar kalian paham. Artinya apa? Agar kalian mengerti. Artinya apa? Apabila disalahartikan oleh para mursyid wahdatul wujud, bisa ayat yang lainnya menjawab dengan sendirinya kalau dirimu salah memaknai dari ayat-ayat suci Al-Quran tersebut. Ini lagi contoh ayat mutasyabihat. Allah katakanlah Muhammad, kalau aku dekatnya Allah. Kalian baca ayat selanjutnya. Dekatnya Allah melalui dua hal. Yang pertama, dekatnya Allah dalam mengabulkan doa. Yang kedua, dekatnya Allah melalui apa? Untuk menolong hambanya, bukan dekat secara fisik. Yang lebih dekat dari urat lehermu adalah dua malaikat Allah. Bukan Tuhan, karena Allah berbeda dari makhluknya. Menyetarakan diri dengan sifatnya Allah, zatnya Allah, mencampur adukan itu adalah sama saja dirimu sadar atau tidak sadar mengaku menjadi Tuhan. Mengenal diri yang melampaui batas mengakibatkan dirimu mencampur adukkan Sang Pencipta dengan dirimu sendiri. Hembusan Tuhanmu ada pada dirimu, zatnya Tuhanmu ada pada dirimu, sifat Tuhanmu ada pada dirimu, sehingga kalian menjadi Dajjal dan Fir'aun selanjutnya. Inilah fitnah terbesar di muka bumi sebagai fitnah Dajjal, yaitu mengaku diri dan di dirimu Tuhan. Nabi-nabi dan Rasul terdahulu aja tidak pernah mengaku di dirinya ada Allah. Nabi dan Rasul terdahulu. Nah, kalian mengikuti ajaran siapa? Berarti kalian mengikuti ajaran setan. Karena Nabi-Nabi dan Rasul terdahulu tidak pernah mengaku di dirinya ada Allah. Silakan kalian baca Al-Quran. Tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa Nabi-Nabi dan Rasul terdahulu di dirinya ada Allah. Dan tidak ada di dalam Al-Quran satu ayat pun yang mengatakan bahwa Nur Muhammad ada, yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan dirimu. Nah, inilah satu bukti kalau ajaran dari mursyid wahdatul wujud itu bukanlah ajaran Nabi dan Rasul Muhammad bin Abdullah, tapi ajaran dari yang mengaku Muhammad, dari cuilan Nur Muhammad. Artinya ajaran dari Rasul palsu, sama seperti ajaran Paulus yang mengaku dirinya adalah Rasul. Ini kalian belajar untuk agar dirimu menjadi Rasul palsu, mengaku dirimu Muhammad dari cuilan Nur Muhammad, atau dirimu adalah keturunan Muhammad secara rohani, berarti kenabian dan kerasulan tidak terputus. Inilah ajaran-ajaran mursyid yang melampaui batas, yang bukanlah ajaran Islam.